Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi akhyar. Amma ba'd. Para shaimin, shaimat, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah MK Indonesia dan sahabat-sahabat seperjuanganku di Ikatan Persaudaraan Mubalik dan umat di mana saja berada. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, di acara penghantar berbuka puasa, saya ingin mengkaji sebuah tema berhias dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Soimin, soimat sekalian yang berbahagia, ketika Anda ditanya, pernahkah Anda berhias di hadapan cermin? Pasti jawabannya pernah. Bahkan seringkali setiap saat berhias di hadapan cermin dilakukan. Tapi ketahuilah bahwasanya orang yang berhias di hadapan cermin pasti ada dua keadaan. Keadaan pertama, dia akan merasa puas, senang, bahagia. Yang kedua, boleh jadi kebalikannya. Dia kecewa, marah, frustasi. Sehingga kemudian ada peribahasa, buruk muka cermin dibelah. Yang buruk wajahnya, tapi lalu kemudian cermin yang menjadi sasaran kemarahannya. Inilah resiko berhias di hadapan cermin. Soimin soimat yang dimuliakan Allah. Tapi kemudian ada berhias yang memang tidak akan melahirkan kekecewaan. Berhias yang tidak akan ada rasa frustasi. Berhias yang tidak akan ada rasa amarah. Yaitu berhias dengan Al-Quran. Orang yang bisa berhias dengan Al-Quran secara istiqomah akan melahirkan rasa percaya diri, akan melahirkan jati diri yang bagus, ibadah yang kuat, akhlak yang mulia, akidah yang mantap. Intinya, orang yang sudah bisa berhias dengan Al-Quran secara istiqomah akan mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan umat manusia. Lebih-lebih kalau dia mau memanfaatkan waktunya berhias dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Pertanyaannya buat kita saat ini, bagaimana caranya? Soimin soimat yang dimuliakan Allah, ada tiga langkah untuk bagaimana kita berhias dengan Al-Quran. Yang pertama, yaitu bacalah Al-Quran dengan rutin. Istilahnya, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Luangkan waktu yang kita miliki, sesibuk apapun diri kita. Kenapa ini saya tegaskan? Karena tidak sedikit orang yang kemudian dengan dalih sedang sibuk, sedang banyak acara, sedang banyak urusan, sedang ada acara, hajatan, dan lain sebagainya, sehingga kemudian dia tidak mau meluangkan waktunya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Padahal Rasulullah sudah sampaikan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran ini baca, nanti pada hari kiamat Al-Quran datang menjadi syafaat buat orang-orang yang membaca ataupun yang menghafalkannya. Oleh karenanya, kalau saat kita hidup di dunia, sesibuk apapun, lalu kita kemudian meluangkan bisa membaca Al-Quran dengan istiqomah, nanti pada hari kiamat, Al-Quran yang akan menyibukkan dirinya untuk memberikan syafaat terhadap orang-orang yang sibuk untuk membaca Al-Quran saat hidup di dunia. Langkah yang kedua, yaitu adalah
Pahami isi Al-Quran. Soimin soimat yang dimuliakan Allah, Al-Quran banyak terhampar di dalamnya berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Masalah pendidikan, keluarga, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Ketika kita membaca Al-Quran dan sekaligus berusaha memahami isi makna kandungannya, itu artinya Al-Quran tengah meresapkan pengetahuannya ke dalam diri kita. Allah tengah memberikan petunjuk dan pencerahannya kepada jiwa-jiwa kita. Disinilah Allah nyatakan dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Langkah yang ketiga, berhias dengan Al-Quran, yaitu adalah F. Fokus pada ayat-ayat pilihan tertentu. Soibin soimat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasanya Al-Quran terhampar berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya, sebagai bagian upaya terpenting dalam program berhias dengan Al-Quran, yaitu adalah fokus pada ayat-ayat pilihan tertentu. Dan ini terkait dengan berbagai hal kehidupan yang kita alami di dunia ini. Misalnya ketika seseorang menghadapi sebuah masalah dan dia butuh akan solusinya, ternyata Allah berikan sarana untuk memperoleh solusinya. Itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Allah nyatakan, Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Selanjutnya, ketika seseorang dihinggapi oleh kekacauan jiwanya, yang istilahnya gegana, galau, gelisah, merana, atau andilau, antara dilema dan galau. Dalam kondisi seperti ini dia butuh ketenangan. Dan Allah sudah berikan petunjuknya dalam surah Ar-Ra'd pada ayat ke-28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Allah bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka tentram lantaran mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tentram. Selanjutnya, ketika kita menginginkan derajat kita ditinggikan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun memberikan petunjuknya dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam hari, tahajudlah engkau sebagai tambahan untukmu. Niscaya Tuhanmu akan mengangkat derajatmu pada derajat yang mulia. Kemudian Allah juga memberikan petunjuk bagaimana berakhlak di muka bumi ini. Allah nyatakan dalam surah Luqman ayat ke-18, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia dalam keadaan sombong. Dan jangan pula engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh lagi membanggakan diri. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang kita bisa jadikan sebagai rujukan untuk berhias dengan Al-Quran. Kalau kita lakukan ini dengan istiqomah, kita baca Al-Quran dengan baik, kita pahami isinya, dan lalu kita fokus pada ayat-ayat pilihan tertentu. Lakukan dengan istiqomah, insya Allah Al-Quran akan mencerahkan diri kita.
Al-Quran akan membentuk karakter diri kita yang jauh berbeda. Mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan umat manusia. Demikian berhias dengan Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan bisa kita amalkan. Dan akhirnya kita berdoa, mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci ini diterima oleh Allah. Selamat menanti datangnya waktu berbuka puasa. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.